Halo, selamat pagi semua. Kita masuk hari ini, masuk purnama di Gemini. Kita lihat energi purnama di Gemini hari ini mulai tadi malam ya, ada full moon. Biasa kalau full moon itu ada perubahan energi. Kita lihat ya energi hari ini. Sebentar dulu. Kita pakai kartu apa? Kita pakai kartu Lenormand. Banyak sudah banyak ya kejadian yang sudah berlalu. Saya memang sengaja nggak terlalu sering live, nggak terlalu sering masuk ke pembacaan tarot karena energinya itu kalian lagi naik gitu loh. Nah, saya nggak mau mempengaruhi fokus Anda. Jadi ibarat kata supaya kalian itu masakan mateng ya, supaya masakan kalian ini mateng dan api kalian ini banyak yang ganggu. Nah, supaya mati, supaya apinya mati, supaya masakan tidak matang. Saya mengubah energi saya menjadi api gitu loh. Saya mengubah energi saya supaya masakan kalian ini mateng, supaya hidup kalian ini, supaya pelajaran yang diterima dari mistik mustika, energi-energi yang kalian dapatkan dari mistik mustika ini mateng dalam kehidupan Anda. Ya, terbukti sudah banyak orang mendapatkan rezekinya ya. Contoh lah saya sebut ya, Mas Eko ya. Mas Eko mendapatkan centangan-centangan di listnya yang dia harus kerjakan ini tercentang satu demi satu. Terus saya sebutlah Mbak N yang punya pabrik ini sekarang baru terwujud pabriknya gitu. Terus saya per hari ini itu juga ya. Terus anak saya lah contoh kecilnya, anak saya itu dia tadi malam report laporan dia naik pangkat ibarat kata gitu. Nah dalam tempo dia ini katakanlah di sini ini baru 6 bulan lah, 6 bulan kurang dari 1 tahun itu dari daily menjadi staff dengan gaji yang lebih. Adik saya mendapatkan pekerjaan setelah dia kehilangan pekerjaan, dia mendapat. Nah, jadi hal-hal baik seperti ini yang saya ini push supaya kalian dapat. Ayo dapat, ini caranya ada gitu loh. Jadi saya nggak cuman jadi kompor kalian, tapi saya jadi api kalian gitu. Saya ngompor-ngomporin semangat kalian. Ayo semangat. Saya tidak saja menjadi kompor, tapi saya juga menjadi penyulut menjadi api supaya masakan kalian, supaya apa yang kalian kerjakan jadi gitu loh, supaya masakannya mateng, siap saji. Karena begitu banyak dalam kehidupan kalian, sadar gak sadar, yang ingin mematikan api supaya kalian ini nggak mateng, supaya kalian drop terus, supaya kalian kena mental terus, supaya kalian sakit hati terus. Nah ini saya nggak live, kemarin Kamis itu sudah mau live, tapi ternyata mantan tunangan saya yang dari Australia itu orang tuanya datang. Nah kemudian ada perubahan dalam kehidupan saya lega karena 7 tahun yang lalu itu dia melamar saya. Tapi yang saya putuskan cuman dia. Masalah saya dengan mantan tunangan saya selesai, dengan mantan calon mertua ini belum selesai. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi dalam hidup kita ini ada penuntasan yang harus Tuhan sodorkan kok. Kita nggak usah nyari-nyari. Tuhan sodorkan, ini selesaikan, ini selesaikan, ini selesaikan, ini selesaikan. Gitu ya. Jadi satu persatu dalam kehidupan kalian ini kalau lagi dibersihkan, kalian ikhlas aja, mengalir saja, dan nggak boleh ngegas, nggak boleh energi jelek ya gitu. Jadi semuanya perlu positif, seperti perang Palestina dan Israel. Jangan ikut-ikut. Kalau kalian sudah terbuka mata batinnya, kalian bisa melihat Israel di mana, Palestina di mana, siapa yang salah. Nggak usah percaya sama jin, tanya Allah, tanya Tuhan. Ada jawaban muncul. Ya, jadi jangan terpengaruh
jangan terprovokasi kepada pemilihan. Kalau saya kemarin bilang Gibran dan Prabowo sebagai presiden, itu saya tidak melihatnya secara politik. Tidak. Saya melihatnya secara tugas leluhur, seperti yang kalian juga laksanakan. Ada tugas-tugas leluhur yang kita harus emban, kita harus tuntaskan. Nah, jatuh tampuknya penuntasan karma Nusantara, jatuhnya itu ada di Prabowo, Gibran, dan Kaisang. Juga plus 2, Grace Natali dan satu lagi siapa? Najwa Shihab. Nah, itu akan membawa energi perubahan nantinya, entah bagaimana. Kita berdoa saja, bukan yang terbaik yang menang, bukan. Kalau saya lebih berdoa semoga karma Nusantara tuntas, diselesaikan oleh mereka, tuntas. Nah, sama mereka juga akan dapat hajaran supaya api mereka itu padam, sama seperti kalian. Sehingga pasukan cahayalah yang akan menjadi apinya nantinya untuk presiden pilihan penuntasan karma ini, gitu. Supaya Indonesia ke depannya bersih, gitu, ya. Jadi kalian jangan terprovokasi pada apapun, juga fokus. Biarpun Manik nggak live, kalian tahu saya selalu berdoa, handphone saya selalu saya pegang. Tuhan, ini orang-orang yang di sini ini semua yang subscribe, semua yang aktif, semua yang mendengarkan, semuanya Tuhan cerahkan, semuanya Tuhan seret sampai ke pintu penuntasan, seret Tuhan, karena ini perjalanan yang sangat berat. Saya tahu perjalanan yang sangat berat, menutup siklus leluhur supaya tidak terulang ke anak cucu ini berat. Apalagi kalau kalian konsepnya Bu Manik salah, leluhur iki opo, wah udah tambah berat, acur gitu ya. Kita buka energinya, dan saya sekali lagi saya bagi yang tertarik untuk berdonasi, karena saya di Belanda, saya harus ke Belanda untuk menjemput Putri Wilhelmina secara soul dan Demang Leman itu untuk penuntasan karma. Putri Wilhelmina, Ratu Wilhelmina itu kan seperti kalian tahu, beliau adalah ratu yang menjajah Indonesia. Nah, ini juga sama, harus ada penuntasan karma dari Putri Wilhelmina untuk Indonesia. Jadi saya ke sana jemput para pahlawan Indonesia yang meninggal dan dibuang di sana. Dan kemudian saya juga sudah ditunggu Ibu Kartini. Ibu Kartini kan memberangkatkan kawan-kawannya untuk bersekolah di Belanda, tapi sampai di Belanda dijadikan lonte. Nah, ini matinya nggak enak semua, ini saya tarik pulang. Nah, saya memohon donasi kalian, ya saya tidak minta uang, saya jualan, ada lafaz Allah, nanti akan datang juga salib. Ini lafaz Allah, ada salib sama ada Maria. Ya, kalian kalau mau beli ini harganya 330. Jangan lihat harganya, tapi lihat kekuatan dari barang ini, kekuatan dari sinar ya yang saya masukkan di dalam liontin kalung ini ya. Gitu. Oke. Saya tidak meminta uang, saya menjual barang dengan harga yang cukup mahal saya tahu, tapi itu untuk donasi untuk perjalanan menjemput leluhur. Ya, jadi ada Ratu Wilhelmina dan semua leluhur-leluhur kita yang meninggal nggak enak di Belanda. Nah, kita tarik pulang karena ini semua penuntasan karma leluhur. Kita lihat energi purnama di Gemini. Ini semua tentang penuntasan karma. 2024 saya ini sampai tanggal 5 itu per 25 kemarin sebenarnya sudah mulai. Per 25 sampai tanggal 5 ini ada berkat jor-joran jatuh. Nah, pastikan kalian ikut. Ya, pastikan kalian terima. Lady, ada energi lady. Ada seorang perempuan, ada seorang divine feminine, atau ini berkaitan dengan ceritanya seseorang yang tegar, seseorang yang polos, seseorang yang maju terus, seseorang yang memandang dari kejauhan, the owl, dengan bijaksana.
dengan kebijaksanaan. Jadi the owl ini juga bisa dibilang seseorang yang tidak lagi menoleh kepada segala hal yang tidak dia tahu. Dia hanya memakai dia tidak mau tahu prosesnya. Dia tidak mau tahu lagi bagaimana suatu hal itu terbentuk. Dia hanya memandang segala hal dengan penuh kebijaksanaan. Dia mengambil hasilnya, gitu ya. The dog, setia. The tree, the fish, gentleman kebalik. The cloud, lilies, the key, house, the bear, the garden, the key, the rider, the grave. Ini ada energi, saya langsung buka, banyak. Ini ada energi seseorang yang sebenarnya setia, sebenarnya dia pegang teguh komitmen, dia bijaksana dan tetap sampai dengan detik dia meninggalkan semua ini. Kenapa saya bilang meninggalkan? Karena di sini ada kartu memerdekakan diri, kartu Gemini. Kartu Gemini itu apa namanya? Pisces. The fish ini Pisces. The fish ini Pisces. Dia kartunya ini adalah tentang bagaimana seorang perempuan divine feminine. Mau ini adalah mungkin Anda seorang laki-laki tapi energi Anda divine feminine, maka ini adalah kartu Anda. Ya, ini adalah seorang divine feminine yang selama ini dia bijaksana, dia setia, dia berpegang teguh kepada prinsipnya dan ini membiarkan segala sesuatu bebas. Dia membebaskan diri, dia meninggalkan semua kesetiaannya, kebijaksanaannya, dia menuju kepada suatu kebebasan yang dia rasa ini terbuka bahwa cintanya seseorang kepada saya ini cuma sementara saja, tidak ada pintu rumahnya kebalik, ada kuncinya nggak pas buat rumah ini bukan kestabilan yang saya cari. Ini bukan rumah tangga yang harus dipertahankan karena kuncinya nggak cocok. Ini bukan rumah yang kuncinya saya bawa, ini bukan rumah ini. Jadi ini adalah seseorang yang membiarkan segalanya berlalu, membebaskan diri. Selama ini saya sudah cukup setia. Saya selama ini sudah cukup bijaksana. Saya selama ini percaya kepada komitmen. Tapi ini ternyata hanya sementara. Ada seseorang yang harus saya tinggal pergi. Kenapa? Karena orang itu tidak memberikan energi, Bu Manik. Karena rumah tangga ini kuncinya, pintunya salah. Ini bukan rumah tangga saya, di mana tidak ada kesejahteraan, di mana tidak ada. Ini cinta yang sementara. Ini cinta yang sementara, Bu Manik. Ini saya sekarang sudah paham. Saya udah nggak kuat lagi. Saya udah nggak mau berada di tempat ini. Saya udah nggak mau berada di tempat ini. Walaupun saya sudah sering kali menyampaikan pesan. Saya sudah sering kali memberikan pesan kepada dia bahwa hatimu masih tergantung di dalam kehidupan saya. Saya masih memegang janji-janjimu. Saya masih memegang hatimu. Saya tidak ingin mengakhiri semuanya ini.
Tapi saya harus membiarkan semuanya pergi, Bu Manik. Kenapa? Karena kuncinya nggak cocok. Karena rumahnya ini yang saya datangi, rumah tangga yang saya bangun, hubungan yang saya bangun, kuncinya nggak cocok. Saya tidak bisa membuka pintu sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam kebahagiaan yang saya pertahankan, yang saya setia selama ini, Bu Manik. Untuk yang baru, nama saya Manik. Ya, ini adalah tentang hari ini, purnama di Gemini. Ini ada seseorang yang pergi memerdekakan diri. The Stork. Star. Cross. Clover. Fox. Apa yang saya bangun? Apa yang saya bangun, Bu Manik? Tujuan hidup saya berada di persimpangan jalan. Saya nggak tahu. Ini semua keberuntungan, tapi terlalu banyak pencurian, terlalu banyak kehilangan. Saya membangun hubungan saya, membangun hubungan pekerjaan, membangun hubungan rumah tangga, membangun hubungan dengan anak-anak. Ini semuanya memanfaatkan. Tidak ada keberuntungan. Kenapa? Karena semua orang sibuk mencuri dari saya. Mencuri uang, mencuri kebahagiaan, mencuri masa depan, mencuri. Licik, semua orang memanfaatkan saya. Ya, crossroad kebalik. Saya nggak mau lagi berada. Saya merasa dikorbankan. Saya tidak mau lagi merasa dikorbankan. Saya tidak ingin lagi orang yang tidak menginginkan saya. Kalau saya bukan pilihannya, maka saya akan pergi. The Snake. Saya nggak mau terlibat dengan orang-orang yang memanipulasi saya. Tidak mau lagi ada kebohongan-kebohongan terjadi dalam kehidupan saya. Kalau memang ini the key dan komitmen, kan? The key dan the ring kebalik. Komitmen ini tidak bisa dibuka. Ini bukan komitmen. Ini bukan komitmen yang saya inginkan. Ini bukan komitmen. Kuncinya nggak bisa kebuka, Bu Manik. Rumah tangga saya ini mungkin salah pintu. Saya salah kunci. Bukan orang ini pembawa kunci untuk rumah tangga ini. Ya, menyadari bahwa ini semua tidak masuk akal. Ya, dan dia membiarkan dirinya lepas, bebas. Ini ada seseorang yang memerdekakan diri, bebas dari kayak anak kecil mainan, ya, lari-lari, membebaskan diri. Saya selama ini terbelenggu. Sudah cukup, Bu Manik, saya capek, susah. Saya mau happy dengan kembar jiwa saya, dengan anak-anak atau tetangga atau keluarga saya. Saya mau melewati segala hal dengan santai, nggak mau lagi beban. Saya tidak mau lagi beban. Saya nggak mau dipertemukan lagi kepada beban-beban yang saya nggak paham. Ini bukan beban saya, ini bukan hidup yang saya mau. Tidak ada kejelasan di dalam perjanjian atau hati saya ini. Hati saya ini siapa yang punya, Bu Manik? The Sun kebalik. Tidak cerah. Hati saya yang saya gantungkan untuk dia dan hatinya dia untuk saya. Ini ternyata The Sun kebalik. Tidak cerah. Saya nggak mau lagi. Ini orang-orang yang membuat komit kepada diri sendiri. The Letter kebalik. The Letter kebalik. Ada pesan datang tentang bahwa ini dokumennya ini mungkin tidak mau dilanjutkan, atau ada dokumen yang harus batal, ada sesuatu yang harus dibatalkan, atau ada sesuatu yang harus ditarik. Ada pesan masuk ini tentang sesuatu hal yang tidak bisa. The Child. The Child dan The Grave kebalik ini bisa juga tentang akhirnya seseorang menyadari bahwa di masa lalu
ada kepahitan dalam kehidupan saya yang berkaitan dengan masalah yang sama seperti sekarang ini. Entah ini divine feminine-nya atau dengan siapa divine feminine berhadapan. Dengan siapa divine feminine mempunyai hal seperti ini. Ini seperti diingatkan, ada orang yang seperti diingatkan, zaman cilianmu dulu itu orang tuamu juga melakukan, atau kakakmu, kamu juga pernah trauma karena kakakmu diginikan gitu loh. Nah ini kemudian menjadi suatu kayak tabokan ya, tabokan dari semesta bahwa kamu punya trauma. Kamu punya trauma yang harus kamu hadapi. Ada yang belum berakhir dalam kehidupanmu. Ada trauma besar yang peristiwa dalam kehidupanmu yang menamparmu saat ini adalah akibat trauma di masa kecilmu. Entah ini ibu bapakmu, entah ini kakak dan suaminya, atau adik dengan suaminya, atau ini ada tetangga atau om tante yang geger besar dan kemudian membekas di dalam kepala Anda, sehingga Anda tanpa sadar menjadi trauma itu muncul dalam bentuk sikap Anda yang menyerupai atau kena lah kok masalahnya sama dengan saya. Nah ini trauma yang ditembakkan ke kepala Anda atau kepala dia, sehingga seperti semesta itu ngasih tahu bahwa ada yang belum selesai dalam kehidupanmu. Kamu harus sembuh, kamu harus melepaskan semuanya, sembuh. Karena ini mengulang, siklus mengulang. Trauma yang akhirnya engkau punyai. Padahal kemarin cuma ngeliat, tapi ketakutan, mungkin gegernya geger gede gitu ya. Mungkin kesedihannya sangat mendalam sehingga berdampak kepada kehidupanmu. Ketembak di dalam pikiranmu tanpa engkau sadari, engkau menyimpan trauma itu. Nah ini seseorang ya akhirnya menyadari bahwa ini adalah proses pembelajaran. Ini orang-orang yang hari ini merasa ini semua proses pembelajaran. Bahwa saya ada trauma di masa lalu, bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini adalah akibat ada luka di masa lalu Anda, di masa kecil Anda. Ada luka yang tanpa sadar Anda menarik luka yang sama di kehidupan ini. Sehingga Anda merasa lebih ya akhirnya lost tenang. Oh, ternyata orang itu datang dalam kehidupan saya untuk membuat saya terlepas dari trauma ini. Agar saya melepaskan beban yang selama ini saya nggak tahu, bahwa saya taruh ransel isi batu di punggung saya sehingga punggung saya ini selalu capek. Ransel kasat mata yang gak kelihatan oleh mata, isinya batu. Nah orang itu datang dalam kehidupan saya membantu saya melepaskan ransel isi batu yang tak kelihatan mata itu. Sehingga hubungan ini adalah hubungan yang tanpa beban, meninggalkan tanpa beban. Rumahnya gak cocok kuncinya. Kenapa? Karena orang itu datang untuk membuat Anda sadar bahwa ada beban yang harus Anda lepaskan. Supaya Anda sebagai manusia ke depannya bisa lebih ringan langkahnya. Traumamu terlepas. Full moon di Gemini, purnama di Gemini hari ini, bebanmu terlepas. Bebanmu terlepas. Ya. Saya nggak tahu ini cerita siapa, tidak mungkin semua orang seperti ini, tapi ini yang terbaca untuk purnama di Gemini. Bebanmu terlepas. Saya rasa walaupun energinya mellow, tapi
ini cukup memberikan apa ya? Tidak membuat Anda berada di persimpangan jalan sehingga Anda menerima keadaan dalam kehidupan Anda sebagai sesuatu hal yang harus Anda hadapi, yang harus Anda ikhlaskan dan berbahagia. Kalau saya rasa berbahagia. Ini perjalanan ketemu. Ini perjalanan ketemu dengan apa ya, kayak PR ya, bukan PR, ketemu solusi bahwa dalam hidup ini, oh iya, saya punya luka dalam hati saya yang saya nggak tahu ada di situ sudah lama, gitu ya. Sekarang kita lihat kartunya 12 zodiak. Kita mulai dari Aries untuk purnama di Gemini. Kita lihat kartunya Aries. Ada forgiving and learning. Ada forgiving and learning. Ada memaafkan dan belajar. As soon as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Seiring engkau melepaskan dan sembuh dari masa lalu, engkau belajar, ya engkau merasakan pengalaman mengasihi di saat ini. Ini ada cinta yang ada kasih ya. Kalau ini energinya kasih yang tumbuh karena saya, oh iya, saya memaafkan dan ini adalah pelajaran dalam kehidupan saya. Ya, ini untuk Aries ada forgiving and learning. Untuk Taurus, Untuk Taurus, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Express your love. Ini bisa mengekspresikan cintamu kepada orang lain bisa, atau kepada kembar jiwamu. Ekspresikan cintamu bahwa engkau mencintai dirimu sendiri. Aku mencintaimu kembar jiwaku. Kembar jiwa yang selama ini, atau twin flame ya. Twin flame itu kembar jiwa ya, bukan manusianya, tapi twin flame adalah energi dari diri Anda sendiri, kembaran atau gaibnya Anda sendiri. Express your love ya, rasakan cinta atau ekspresikan rasa cinta bahwa engkau sayang pada dirimu sendiri. Gimana caranya? Ya ekspresikan. Selamat pagi Manik, sebut namamu. Selamat pagi Manik, selamat pagi. Tadi malam tidur enak, dibatin sendiri, ngomong sama diri sendiri. Nah, itu mengaktifasi gaibmu sendiri sebagai ada suatu pengakuan atau ada suatu perhatian kepada dirimu sendiri. Makan Nik, ngopi Nik gitu. Jadi sebut namamu sendiri. Nama saya kan Manik. Ngopi Nik gitu loh. Udah jangan bete terus Nik. Ayo cheer up. Ayo kita joget gitu. Pasang lagu yang asik-asik. Express your love. Taurus udah. Gemini. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Anda sudah menemukan orang-orang yang tepat dalam kehidupan Anda. Pekerjaan Anda sudah tepat, anak-anak Anda sudah tepat, istri atau suami Anda sudah tepat, ibu Anda sudah tepat, ini tepat. Ini soulmate ini adalah energi yang duduk manis, sudah menikmati segala hal yang terjadi dalam kehidupan Anda sudah pada porsinya. Nah, itu energinya, sudah pada porsinya. Energi soulmate. Cancer, healing family issue. Cancer healing family issue, menyembuhkan masalah dalam keluarga. Your love life benefits as you forgive your parents. Ini ada tentang orang tua atau orang lebih tua. Rasa cintamu, kehidupan cintamu itu menguntungkan seiring engkau memaafkan orang tuamu.
atau orang yang lebih tua di sini. Healing family issue. Ada apa namanya? Kayak ngomong-ngomong, ada penjelasan, ada saling curhat ya ini untuk melepaskan segala hal yang terjadi di masa lalu dan memaafkan, minta maaf dan memaafkan ya. Leo chemistry, ada ikatan batin, ada sesuatu yang cocok. There's a strong magnetic attraction here. Jadi di sini ada sesuatu yang aduh aku kepingin banget, udah klik deh sama itu gitu, sudah ada chemistry-nya. Aku udah klik dengan pekerjaan ini, aku udah klik dengan ini, ada sesuatu hal yang nanti akan dikerjakan. Kenapa? Karena ada daya dorong, ada daya magnet yang membuat seseorang ini nanti akan maju menerima atau maju mendapatkan pekerjaan itu atau hubungan itu. Ini ada chemistry, ada klik. Virgo. Honeymoon, Virgo honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Ada bulan madu, ada perjalanan ini. Ada perjalanan bersama pasangan atau ada orang yang datang untuk menyatakan cinta. Kenapa? Karena ada enjoy the bliss of holiday time together. Mungkin ada orang jauh datang untuk berlibur bersama Anda, tiba-tiba datang gitu kan. Atau tiba-tiba Anda, ayo kita berduaan yang gitu ya. Karena energinya ini ada energi menikmati semua susah payah Anda, jerih payah Anda gitu. Nah, jadi ini ada waktunya rehat. Nah, ya, ini ada waktunya rehat bersama orang yang Anda sayangi. Libra. Libra, children, your love life is being affected by children. Di sini ada energi anak-anak. Ini entah anak Anda yang membuat Anda berubah atau masa lalu Anda sebagai anak-anak yang membuat pola pikir Anda berubah, atau di sini ada anak atau kekanak-kanakan atau being a child atau menjadi anak-anak yang tidak menjudge, tidak yang polos gitu ya. Di sini ada energi anak-anak yang membuat kehidupan Anda berubah karena ada pengaruh dari energi anak ya. Bisa anak Anda yang membuat Anda berubah, bisa energi anak Anda sebangsa anak kanak-kanak ya. Mungkin ini pola pikir berubah karena ada energi menjadi polos, menjadi membiarkan segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Anak-anak gimana sih kan, tanpa beban ya, pokoknya mengalir ya, jadi anak-anak bebas merdeka. Scorpio, getting to know each other as you reveal your innermost self to catch other, your bond depends. Ini ada saling mengerti, akhirnya paham dia memang begitu gitu loh. Jadi walaupun ada energi sakit hati karena diselingkuhi atau karena energi ada orang lain atau seseorang mengorbankan Scorpio untuk pilihan lainnya atau kebalikannya, ini akhirnya ada orang yang akan mencoba memahami. Oh, orangnya memang begitu ternyata. Ya udah sih, berarti memang dia bukan jodoh yang tepat, atau oh ternyata dia begitu karena dia suka sama saya kayak gitu. Jadi ini ada lebih mencoba memahami dari dalam diri Anda.
diri Anda untuk memahami orang lain gitu. Ini getting to know each other. Jadi bukan orang lain memahami Anda atau Anda melihat dari kacamata luar saja, tapi Anda pahami dari dalam hati. Oh, orang itu menyakiti saya karena dia begini kayak gitu. Oh, orang ini mencintai saya, dia nggak bisa ngomongnya, ternyata dia aneh-aneh itu ternyata begini kayak gitu. Jadi ini ada pemahaman, ada konsep dari dalam yang Anda pahami gitu ya. Apapun masalah Anda berusaha memahami dari dalam diri Anda. Sagittarius. You deserve love, kebalik. You are beloved. You are lovable. Ini ada orang-orang yang hari ini mungkin energi Sagittarius ini tidak semua ya. Semua yang terbaca di sini mungkin ada hubungannya dengan Sagittarius atau ini energi Anda. Ini mungkin bukan Anda, ini mungkin orang di dekat Anda. Itu tidak merasa dicintai. Gitu loh. Saya tidak berhak merasakan, mungkin Anda terlalu baik gitu. Atau di sini Anda merasa diperlakukan tidak baik. Merasa saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ya, saya merasa tidak pantas, aku nggak layak diperlakukan seperti ini. Dia tidak menghargai saya gitu loh. Atau ini kebalikannya. You are lovable-nya kebalik soalnya. Jadi di sini ada orang-orang yang mungkin menuntut kepada Sagittarius untuk cintailah aku. Aku ini pantas mendapatkan cintamu gitu loh. Karena ada orang di sini, ini entah Sagittariusnya atau orang dengan siapa Sagittarius berurusan di sini merasa tidak mendapatkan yang seharusnya dia dapatkan gitu loh. Ya, jadi belajarlah untuk memberikan apa yang seharusnya dia dapatkan, yaitu cinta kasih. Ya, Sagittarius. Capricorn. Playfulness kebalik. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ini ada orang yang serius. Selama ini ngotot ini. Energinya Capricorn di sini energinya ngotot. Pokoknya saya bagaimanapun juga harus mendapatkan. Nah, gitu. Anda tidak bisa mengalir dengan enak. Ini energinya menjadi seperti pemaksaan. Cintailah aku tapi maksa gitu. Kamu harus mencintai aku. Aku sudah menyerahkan segalanya. Saya tuh sudah gini. Jadi lebih ke kamu sudah makan, bayaro. Itu bukan cinta namanya, itu jual beli, ya kan? Itu. Jadi ini ada energi supaya santai saja. Santai. Kenapa? Karena kalau memang itu punyamu, dia akan kembali menjadi milikmu tanpa engkau terlalu mencederai. Kalau di sini ada energi tercederai. Tercederai karena keinginan atau ambisi. Ya, cedera hati, cedera pikiran karena terlalu ambisi, karena tidak santai, karena ngoyo, ngoyo itu apa? Maksain gitu loh. Energinya ini maksain. Aquarius. Kodependensi. Oh, ini Aquarius adalah energi yang melepaskan ketergantungan. Addiction are affecting your romantic life. Kodependensinya kebalik. Ini ada orang-orang yang melepaskan ketergantungannya. Selama ini saya pikir saya butuh dirimu. Saya pikir saya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ternyata yang toksik ini saya. Yang kecanduan ini saya. Kodependensi adalah kartu kecanduan energi
pasangan atau anak atau ibu atau bapak. Nah, ternyata dia yang sakit, ternyata dia yang ketergantungan. Addiction are affecting your romantic life. Tidak lagi. Not anymore. Sudah tidak lagi tergantung, sudah tidak lagi nyandu. Sudah tidak lagi kecanduan, sudah melepaskan kemelekatan, sudah bebas. Saya tidak terpengaruh oleh adiksi apapun juga, saya bebas. Saya berpegang sama Tuhan. Gitu. Ya, ini energinya melepaskan adiksi, melepaskan kecanduan, terlepas dari kecanduan. Pisces. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ini kartunya Pisces, berpikirlah terbuka. Karena mungkin pasanganmu itu berbeda dari tipe-tipe yang selama ini kamu impikan. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Ini orang nggak seperti yang kamu harapkan, gitu. Tapi di sini kartunya suruh kamu terbuka pikiran. Jadi mungkin terbuka pikiran, jangan terlalu berharap. Kenapa? Ya karena ini bukan tipemu dan tidak sesuai ekspektasimu. Tapi di sini terbuka ini tidak menunjukkan terbuka. Jadi berkawan atau lepaskan pikiran bahwa dia hubungan ini harus begini, pekerjaan ini harus begini, enggak. Di sini kartunya terbuka dong pikiran. Kenapa? Karena pekerjaan ini mungkin banyak hambatannya. Banyak hal tak terduga yang akan membuat kamu lelah. Sehingga jangan berharap kalau memang sudah terlalu banyak udah dikasih tahu kartu hari ini seperti ini, untuk terbuka pikiran ya terbuka pikiran pada opsi-opsi yang lain mungkin gitu. Supaya tidak jatuh kepada ekspektasi yang terlalu atau harapan yang terlalu berlebihan. Ini kartunya untuk Pisces. Oke. Overall semuanya untuk 12 zodiak, finance and career. Untuk 12 zodiak, kartu yang mendominasi dari semua hubungan sampai dengan hari ini adalah finansial dan status yang menjadi faktor masalahmu hari ini. Energi dari purnama Gemini, lepaskan semuanya. Oke, lepaskan semuanya. Jangan berekspektasi apa-apa, jangan nyandu, ya, jangan kepo WhatsApp-nya, jangan nyetatus, jangan mikirin kalau Anda terbelenggu pikiran Anda ke dia terus sehingga membuat Anda drop, itu putusin dari pikiran Anda ke pikirannya dia, orang yang Anda pikirkan, entah ini kebencian atau cinta atau kerinduan, putuskan supaya Anda tidak terbelenggu. Ya, ini waktunya memerdekakan. Full moon purnama di Gemini, full moon di Gemini ini adalah tentang memerdekakan dirimu. Kembali ke bahwa setiap orang datang dalam kehidupan kita memang punya maksud dari Tuhan untuk membuat kita belajar, sadar, menerima dan berwelas asih kepada orang lain, berbaik hati kepada setiap orang yang memang diizinkan Tuhan menjadi pelajaran di dalam hidup kita, sehingga kita lebih bisa menerima segala sesuatu. Pemurnian ini adalah prosesi pemurnian, ya, dari semesta. Supaya apa? Supaya tahun 2024 hidupmu lebih murni, lebih bersih, lebih bening. Ya, seperti juga proses Indonesia, pemurnian. Semuanya tentang pemurnian. Kembali ke dirimu sendiri, kembali ke hatimu sendiri, kembali ke kebahagiaanmu sendiri. Engkau yang bertanggung jawab atas kebahagiaan hidupmu sendiri, bukan orang lain. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sehat, selamat, semangat, dan sukses semuanya.